Beliau memetakan pun seperti ini. Dia tidak akan memihak kiri atau memihak kanan. Pasti bukan mencari masalahnya, tapi bagaimana mencarikan solusinya. Tubuh energi, pranamaya kosa. Jadi tubuh kita ini berlapis. Kita harus update terus. Ternyata di bangsa kita itu punya satu wisdom nilai, yaitu pancamaya kosa. Teman-teman pernah dengar itu? Nah, pancamaya kosa ini adalah struktur tubuh manusia itu dibagi dari beberapa kesadaran. Kita kan sering menganggap bahwa kita adalah tubuh fisik ini. Sepakat ya? Itu ada di anamaya kosa. Anamaya kosa itu adalah tubuh fisik ini. Jadi tubuh fisik ini adalah milik kita. Apakah kita ini tubuh fisik ini? Oke, saya kasih analogi rokok ini. Ambil ngapunten. Saya kasih analogi. Rokok ini milik saya. Apakah rokok ini saya? Bukan kan? Tubuh ini milik saya. Apakah tubuh ini saya? Kan istilahnya tubuh ini adalah satu akumulasi yang kita kumpulkan dari nutrisi-nutrisi makanan dalam keseharian ketik. Makanya ini terus berkembang. Apakah kita lain langsung seperti ini? Kan nggak mungkin. Ini kan akumulasi dari makanan-makanan yang kita kumpulkan. Nah, ini yang disebut dengan anamaya kosa. Anamaya kosa. Oke. Masih bingung? Gak apa-apa lah, ntar juga paham sendiri. Yang kedua adalah pranamaya kosa. Pranamaya kosa itu adalah tubuh energi, medan biofil. Teman-teman merasakan nggak ya? Misalnya, kalau tubuh fisik ini ketika disitu kan kita bisa merasakan anamaya kosa. Anamaya kosa. Kalau tubuh energi itu misalnya gini, ketika saya ketemu seseorang, tiba-tiba merasa nyaman. Atau ketika ketemu orang, kok rasanya nggak enak ya? Itu yang bersentuhan apa? Tubuh energi, pranamaya kosa. Jadi tubuh kita ini berlapis. Kita harus update terus. Makanya perkembangan kita kan kita menganggap bahwa kita adalah sebentuk materi ini. Akhirnya kan kita terus mengejar materi. Padahal tubuh fisik ini, gunakanlah tubuh fisik ini untuk kamu berkiprah. Jadi gunakan dengan sebaik mungkin. Kan gitu. Lanjut ya. Manamaya kosa. Manamaya kosa ini adalah tubuh pikiran, tubuh mental. Teman-teman pernah nggak ngerasain kenapa kok teman-teman gelisah? Kenapa teman-teman takut? Pernah kan ngerasain itu? Nah, itu di mana? Gitu. Jadi kalau kita menganggap bahwa tubuh kita ini tubuh fisik ini, ya kita kan bingung menerjemahkan kenapa kamu jadi galau, kenapa kamu gelisah. Toh tubuh fisik kita nggak apa-apa. Nah, kan berarti ada tubuh mental tuh di dalam diri kita. Oke. Nah, terus
Terus kita lanjut lagi, which namanya kosa. Itu adalah tubuh spiritual, tubuh kerohanian. Jadi bangsa kita itu pun sangat luar biasa. Kesadaran itu apa sih? Kesadaran itu adalah ketika terintegrasinya kuantum dari fisik sama pikiran itu bersinergi, itulah kesadaran. Jadi kesadaran itu menyeluruh, di mana dari segi spiritual, mental, energi, dan tubuh fisik itu selaras. Nah, itulah yang disebut dengan kesehatan holistik. Nah, kita kan sering itu memisahkan bahwa kesehatan itu kita anggap sebagai fisik aja, bahwa kesehatan itu menyeluruh. Orang itu bisa disebut sehat ketika ada unsur fisiknya sehat, unsur mentalnya sehat, unsur spiritualnya sehat. Itu baru disebut sehat. Kalau orang suka marah-marah, oh loro itu kan gitu, sakitnya di mana kan gitu. Itu kan sebetulnya kita sudah bisa membaca itu, berarti ada bermasalah di mentalnya kan gitu. Nah, ada ketika orang itu bicaranya luar biasa, secara fisik luar biasa, tapi kenapa di satu momen tertentu tidak mencerminkan di dunia polarnya. Itu banyak sekali terjadi, bahwa apa? Spiritualnya tidak sehat. Kan kayak gitu. Nah, yang berikutnya adalah Anandamaya Kosa. Anandamaya Kosa itu adalah tubuh cahaya, nur. Jadi kayak kemarin itu saya jelasin, kita mulai dari tubuh fisik ini, kita zoom in tubuh fisik ini, set, jadi organ-organ saraf. Oke ya, kita zoom in lagi, oh ternyata kita ini kumpulan sel. Apakah kita ini sel itu? Kita zoom lagi, sel, oh kita ini berbentuk molekul. Kita zoom in lagi, set, oh ternyata kita ini partikel atom. Kita zoom lagi, oh ternyata atom itu ada proton, ada elektron, ada neutron. Oh, apakah saya ini partikel kan gitu? Perkecil lagi, ternyata penyambungan antara partikel itu, atom itu kan ada elektron, proton, neutron. Nah, yang menyambungkan itu adalah gelombang atau energi. Energi itu memiliki gelombang dan frekuensi. Oh, berarti saya ini sebentuk gelombang. Terus kita zoom lagi, oh ternyata gelombang dan frekuensi ini cikal bakal dari cahaya, atau unsur awalnya adalah cahaya. Nah, disitulah kita akan ngomongin bahwa kita ini ada sekumpulan cahaya yang menyatu. Makanya kalau di Jawa itu ada simbol tumpeng ya dia. Tumpeng itu ketika semakin ke atas dia akan mengerucut. Once. Makanya kan jelas bahwa kita adalah satu kesatuan yang utuh dari probabilitas gelombang tanpa adanya blok materi. Oke. Makanya kalau di Jawa ini awakmu melarani wong, podo melarani awakmu dewi. Karena apa? Sebetulnya kan kita meyakini bagian dari diri kita. Nah, itu udah sampai sana kalau kita. Nah, karena kita terjebak oleh sebentuk materi yang seolah-olah kita terpisah satu sama lain. Karena kalau kita bicara seperti itu, kita akan memahami orang itu tidak mungkin diajarkan untuk berbuat baik. Tidak perlu lagi diajarkan untuk membahagiakan orang lain. Karena apa? Dia sudah punya rasa itu. Nah, kita ini minim sekali merasakan bagaimana rasa berbuat baik. Akhirnya berbuat baik itu harus disuruh. Kalau itu sudah menjadi kebutuhan kita, ya dia akan jalan sendirinya. Maka kata-kata baik pun sudah tidak ada. Saya hanya melakukan sebagaimana semestinya saya ditakdirkan untuk menjadi manusia, yaitu membagi kebahagiaan, bukan menuntut lagi kebahagiaan. Kan kita sering tuh menuntut orang lain sebagai sumber permasalahan dalam hidup kita. Benar-benar goro-goro awakmu aku yang ini gitu. Kan konyol, sebetulnya menjadi masalah dari kita sendiri, bukan orang lain.
Oke. Nah, jadi nilai ini pun sendiri leluhur kita itu sudah punya peta yang cukup luar biasa. Jadi tubuh itu adalah sinergi, tubuh kita itu berlapis dari fisik, mental, spiritual, sampai tubuh simula, tubuh cahaya. Nah, ini kan yang kemarin saya coba untuk utarakan ke teman-teman, dan saya bagi teman-teman dari hasil saya belajar dari Kang As. Beliau memetakan pun seperti ini. Ada tubuh fisik level, yaitu yang tadi Anamaya Kosa. Di tubuh eterik, emosi sama astral itu adalah Pranamaya Kosa. Di tubuh mental itu Manomaya Kosa. Spirit dan interdisiplin itu adalah Wijnamaya Kosa. Di level steady state, full developed atau kesadaran full itu adalah Ananda Maya Kosa. Jadi tubuh kita ini terus mengupgrade dirinya sampai ke level simulan. Nah, ini pun jelas bahwa untuk menaiki prosesi transformasi kesadaran itu dibutuhkan energi secara kualitas dan kuantitas. Pengelolaan energi itu bisa banyak, bisa dari tekanan hidup, problem permasalahan hidup, atau mau dilatih sendiri, itu pilihan. Kalau nggak mau dilatih ya silakan diuji oleh ujian hidup. Jadi dalam ujian hidup itu adalah membawa kita untuk mengenalinya sebetulnya. Nah, lalu kita itu banyak metode-metode yang diberikan, yang diaplikasikan sebagai sebentuk budaya dengan cara yang begitu menggembirakan, lewat permainan, lewat lagu. Itu kan pasti diberikan nilai-nilai esensi di situ. Oke. Nah, kalau kita bicara dimensi fisik level itu kan seperti ini. Kita ngobrolin dimensi fisik level. Di proses seseorang mengembangkan diri kesadarannya sampai ke level astral level, itu mulailah dia merasakan satu fenomena-fenomena di dalam kesehariannya seperti deja vu. Pernah tahu? Kan setiap orang kan pasti mengalami deja vu. Itu kan proses-proses di alam emosional level sampai astral level. Astral projection itu masih di dimensi itu. Nah, setelah dia bertumbuh dan terus mengakses, dia berada di alam mental. Alam mental itu posisinya biasanya seseorang itu mulai keluar tuh rasa empatinya, keterbukaannya. Ketika dia tidak hanya menyayangi sesosok manusia saja, tapi seluruh makhluknya. Nah, itu dikatakan ketika kita mengalami satu fenomena di level kesadaran mental. Ciri-cirinya itu indikator paling. Nah, inilah salah satu indikator, karena pasti banyak indikatornya. Terus kita coba tuh, ketika seseorang itu terus memiliki proses kesadaran, bertransformasi sampai ke level spirit level. Spirit level itu rasanya kayak dunia ini sudah tidak lagi memberikan satu kepuasan terhadap diri kita. Kok ngene-ngene wae yo ngobarno mangan, tangi turu, bangun lagi, mangan, tangi turu. Lah itu kan sebetulnya kelindikan kita. Ngapain juga saya hidup kalau besok, atau ngapain saya ini hidup gitu? Untuk apa saya ini hidup? Mulai pertanyaan-pertanyaan itu mulai menteri ke diri kita. Sebetulnya itu di wilayah spiritual. Toh saya tidur besok juga bangun lagi, saya makan juga dikeluarkan lagi. Terus apa sih fungsinya hidup ini kan gitu? Itu proses internalisasi yang pasti teman-teman mengalaminya nantinya. Entah itu di ujung hayat teman-teman atau mulai sekarang, itu pilihan. Tergantung kita. Sampailah seseorang itu naik ke level integrity spirit, itu dia sudah merasa posisinya bahwa dia adalah satu kumpulan atau satu bentuk entitas yang memiliki keunikan, yang memiliki potensi,
yang dimana dia harus mulai mencoba tuh menggali potensinya untuk kebermanfaatan. Biasanya seperti itu. Mau wis jenuh kayak gini, ujuk kayak gini, oh ya kan punya potensi ya, kenapa saya nggak berbuat baik? Biasanya pemikirannya seperti itu. Toh belum tentu juga besok saya bisa menikmati hidup. Lebih baik saya menikmati dengan kebermanfaatan yang saya punya. Biasanya pemikirannya mulai seperti itu. Salah satu indikator. Sampailah dia pada posisi transisi, yaitu posisi di level multidimensi masuk ke level singularity, di mana proses inilah yang dibutuhkan dan sangat rawan, karena ini adalah proses di mana lokal kita akan dileburkan dengan universal. Yang awal kita hanya berpikir tubuh lokal ini aja, tiba-tiba kita loncat loh, kita merasakan seluruh bahwa kita adalah bagian dari seluruh alam semesta. Nah, proses transisi inilah yang diharapkan bahwa teman-teman butuh pembimbing. Kalau nggak gitu, resikonya cukup mengkhawatirkan. Makanya dibutuhkanlah guru, mursi dan sebagainya. Makanya jelas bahwa ketika seseorang belajar tanpa guru itu dikhawatirkan gurunya adalah setan, itu ada ya, gitu ya. Gitu. Nah, di proses inilah seseorang akan mengalami satu posisi transcendental. Nah, kalau di apa yang saya pelajari, di apa yang saya yakini, itu alam-alam itu dibagi jadi ini. Nah, sebutnya consciousness itu nggak ada, itu hanya miliknya. Nah, yang urutan proses penciptaan satu itu harusnya turun ke bawah di kosmik. Nah, jadi kalau misalnya itu kan ada yang disebut dengan alam mulki. Pernah dengar? Nah, baru ketika kita masuk ke singular itu kita melewati alam malakut, alam jabarut, alam lahut. Oke, next. Nah, ketika seseorang mulai memahami suatu posisi transformasi kesadaran, dia terus melakukan suatu proses perjalanan kesadarannya, maka dia akan memiliki satu nilai-nilai. Mulailah dia mempercayai bahwa ada satu entitas tunggal yang dia tidak pernah diciptakan dan tidak pernah musnah, yang tidak di awal dan tidak di akhir. Itu kan kuncinya kan di situ. Di budaya kita kan gitu ya, ada sang yang tunggal ya, atau apa yang dia tidak bisa didefinisikan apapun itu. Tangkeno kinoyo nopo. Ya. Nah, sampailah seorang ketika memahami itu, dia akan memiliki satu nilai-nilai. Nah, ini kan mulai dia memiliki satu kepercayaan bahwa ada satu entitas yang tunggal di seluruh alam semesta. Maka dia akan mengadopsi itu secara sendirinya. Ada nilai kejujuran. Jujur itu tidak bisa diajarkan. Jujur itu timbul dari bagaimana dia menginternalisasi dirinya. Jujur itu timbul dari bagaimana berdialog dengan dirinya. Ketika seseorang itu mampu jujur terhadap dirinya sendiri, maka itu akan terekspresikan di dalam lingkungannya, di dalam kehidupan. Makanya jujur itu mau segimana pun nggak akan bisa kita tolong. Jadi Kang As itu pernah bilang, semua bisa dibantu kecuali apa? Kejujuran dan kemauan. Karena itu harus timbul dari dalam. Makanya apa yang sekarang terjadi di saat ini, kenapa begitu banyak penyelewengan? Nah, itu artinya apa? Bahwa keterikatan atau kepercayaan dia pada yang maha tunggal itu sudah mulai luntur. Nah, ibarat jujur itu adalah koordinat ya. Nah, ketika kita sudah mampu jujur terhadap diri kita sendiri, maka akan terekspresikan dalam kehidupan sehari-hari. Disitulah dengan kejujuran itulah Allah memberikan satu tanda untuk kita mengenalnya. Karena koordinatnya itu kejujuran. Jadi makanya gini, kenapa sih pengenalan jati diri itu sangat menakutkan? Kenapa seseorang tidak pernah menyadari dirinya, tidak pernah jujur terhadap dirinya? Disitulah pengenalan jati diri itu sangat menakutkan. Kita takut terhadap diri kita sendiri, kita takut tidak diakui atau tidak punya eksistensi, kan gitu.
Sekarang yang terjadi yang dikejar adalah eksistensi sebentuk citra-citra ilusi. Sebetulnya itu hanya buatan manusia yang disepakati. Apakah orang mulia itu harus menjabat? Apakah orang mulia itu harus pakai bintang? Apakah kesuksesan itu diukur dengan pekerjaan? Kan enggak. Kesuksesan itu diukur dari bagaimana dia mengoptimalkan potensinya untuk kebermanfaatan. Itu kesuksesan. Nah sekarang bisa mengatakan bahwa orang kaya yang lain kamu pengen sugih dan dia dokter, kan ini kan menjadi hal-hal yang ilusi. Kita menciptakan suatu citra-citra ilusi. Nah ini kan kita menghadapi itu. Kita lebih ke arah materialisme yang tadi disampaikan ini. Akhirnya apa? Munculnya individual itu karena kita terus bersaing, tidak berkolaborasi. Bangsa kita itu dari dulu tidak pernah menjajah, tidak pernah menaklukkan. Makanya dari sumpahnya Gajah Mada itu saya ingin menyatukan Nusantara, bukan menjajah Nusantara atau menjajah kerajaan lain. Menyatukan, mensinergikan. Makanya dari nilai-nilai itu gotong royong, guyub itu kan muncul dulu. Nah, kenapa sekarang tidak? Berarti kan ada permasalahan di nilai-nilai itu. Terus objektivitas. Objektivitas itu adalah melihat suatu hal. Misalnya ini. Objektif itu ketika kita melihat satu hal, ini dilempar ke atas. Bukan melihat satu objek melalui persepsi kita. Paham enggak ya? Atau sulit? Misalnya gini, kita melihat objek nih. Terkadang kita melihat objek itu sesuai dengan persepsi kita dan memori masa lampau. Oke. Kita tidak pernah melihat objek itu sebagai suatu bentuk entitas yang mampu memiliki, menceritakan nilai-nilainya sendiri. Itu yang disebut dengan objektivitas. Dia melihat dari segala sisi. Nah, seseorang yang memiliki nilai-nilai itu dia pasti objektif. Dia tidak akan memihak kiri atau memihak kanan. Pasti bukan mencari masalahnya, tapi bagaimana mencarikan solusinya. Kan kalau dulu itu kita ada satu bentuk musyawarah yang dimana itu ketika ada suatu hal kejadian atau suatu permasalahan, ayo kita musyawarahkan, kita ambil hikmah dari kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, itu kan jelas nilai-nilai itu. Bukan gontok-gontokan ini siapa yang salah, ini siapa yang salah. Enggak, poinnya langsung dengan poin. Solusinya apa? Ayo kita bekerja bersama. Gitu. Oke. Yang berikutnya adalah cinta yang tulus. Seseorang itu, semua manusia tidak akan bisa menciptakan cinta itu sendiri. Karena cinta itu terlahir dari kehadiran dan rasa sayang pencipta kita kepada diri kita. Makanya jelas bahwa kita tidak dimungkinkan untuk mencintainya tanpa atas kehendaknya. Maka kita selalu berdoa bahwa ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah saya cinta atau berikanlah saya kemampuan untuk dapat mencintaimu dan dicintaimu. Jadi kalau bisa kita tarik bahwa rasa cinta kita kepadanya itu sebetulnya adalah satu jaring-jaring atau satu tali untuk kita mengenalnya darinya, bukan kita. Makanya sebetulnya kita ini nggak bisa apa-apa. Malah saya itu selalu berpikir dan selalu berdoa bahwa ya Allah, jadikanlah saya manusia yang tanpa daya dan upaya. Jadikanlah saya manusia yang tidak punya apa-apa. Jadikanlah saya manusia yang tidak memiliki apapun kecuali atas kehendak-Mu. Jadi yang hebat itu bukan diri kita. Sang desain seluruh alam semesta ini yang maha segalanya. Coba aja sehebat apa diri kita. Bisa nggak kita mengatur peredaran darah kita? Boro-boro kan mikir, udah ngomong terus mengatur peredaran darah gitu. Makan aja kan gitu. Coba aja bayangin bagaimana proses tubuh kita yang sangat cerdas ini, desainnya itu. Kita awalnya dari situ aja kita akan takjub. Nah makanya kan sayang kalau kita menyombongkan diri. Mau suruh ngolah makanan sendiri aja kita nggak bisa.
Coba tuh waktu kita makan terus suruh lambung ini gimana ini harus diarahkan ke makam, nggak mungkin bisa. Nah gitu kan, kita mau sombong itu mau kan gitu.